torticollis menurut bahasa Latin adalah tonus yang berarti bengkok dan colum yang berarti leher, yang didapat disimpulkan bahwa leher yang mengalami bengkok. Penyakit ini terjadi dikarenakan adanya kekakuan pada area leher yang dapat menimbulkan spasme pada otot yang secara klinis dapat bermanifestasi sehingga leher yang bengkok atau berputar. Sementara itu, peneliti lain mengungkapkan bahwa penyakit torticollis ini merupakan sebuah penyakit yang akan mengakibatkan adanya keterbatasan gerakan pada leher, di mana posisi kepala yang miring ke salah satu sisi, posisi dagu yang mengarah ke sisi yang berlawanan. Penyakit torticollis dibedakan menjadi dua, yaitu torticollis yang terjadi dikarenakan bawaan dari lahir, dan yang kedua, torticollis setelah lahir. Penyakit torticollis ini sayangnya belum diketahui secara pasti. Namun, teori utama menyimpulkan bahwa terjadinya penyakit torticollis ini dikarenakan karena adanya kerusakan pada area leher, tulang belakang bagian atas, kerusakan sistem syaraf, trauma pada saat proses persalinan, kerusakan pada bantalan tulang belakang, kurangnya suplai darah ke area otot pada bagian leher, terdapat tumor atau infeksi pada bagian leher. Faktor resiko dari torticollis sendiri ada trauma in utero yang terjadi saat proses persalinan. Proses persalinan dengan alat bantu forceps dapat meningkatkan trauma pada area leher bayi. Mengonsumsi obat secara sembarangan dapat mempengaruhi area tubuh tertentu, seperti leher, dan lain-lain. Penyakit keturunan, meskipun faktor ini jarang sekali dijumpai, namun perlu waspada jika ada anggota keluarga yang terkena atau menderita torticollis. Untuk gejala umum torticollis sendiri ada 1. Posisi kepala yang miring ke salah satu sisi. 2. Mengalami keterbatasan saat melakukan gerakan seperti menoleh ke kanan atau ke kiri. 3. Posisi pundak yang tidak sejajar. Posisi ini, pundak satu dengan pundak yang satunya lagi, tidak simetris. Yang keempat, mengalami pembengkakan pada area otot bagian leher. Yang kelima, posisi wajah yang tidak simetris. Gejala klinis dari penyakit torticollis tidak jauh berbeda dengan gejala umum. Gejala klinisnya yang pertama, terdapat kontraktur pada area otot yang terkena torticollis. Kedua, adanya keterbatasan lingkup gerak sendi seperti gerakan fleksi, ekstensi, rotasi, dan lateral fleksi pada area leher. Yang terakhir, fitur wajah yang tidak simetris atau tidak sejajar. Apakah penyakit torticollis bisa terjadi pada semua usia? Ya, penyakit torticollis bisa terjadi pada semua usia, baik bayi, dewasa, bahkan lansia. Namun pada penyakit ini, torticollis lebih sering terjadi pada usia bayi, terutama pada bayi yang baru lahir. Penyakit torticollis kemungkinan bisa sembuh tanpa adanya diobati ataupun diterapi. Namun, resiko lebih munculnya lebih besar pada usia dewasa. Pada usia dewasa, penyakit torticollis ini diakibatkan karena penyakit bawaan dari lahir, trauma atau cedera pada area otot bagian leher, terdapat iritasi pada otot bagian leher, dan lain-lain. Metode atau terapi yang digunakan, yang pertama, palpasi, untuk mengevaluasi spasme pada otot bagian leher. Yang kedua, metode ISOM, untuk mengevaluasi adanya rentan gerak ROM pada area yang terkena torticollis. Yang ketiga, menggunakan alat antropometri untuk mengukur Strelomadeus pada area leher. Nah, untuk kesimpulannya, penyakit torticollis adalah sebuah penyakit yang terjadi akibat trauma persalinan, akibat tarikan yang salah, ataupun trauma pada otot bagian leher, sehingga menyebabkan terjadinya penyakit torticollis. Jadi, jika kalian menemui penyakit torticollis di keluarga, teman, tetangga, ataupun saudara, mintalah segera cek ke klinik atau dokter terdekat supaya segera ditangani dan diberikan edukasi terapi yang sesuai. Dan yang terakhir adalah contoh
orang yang terkena penyakit tortikolis. Gambar yang pertama dengan yang ketiga adalah contoh pada penyakit tortikolis pada usia anak-anak. Dan yang kedua ada gambar contoh penyakit tortikolis yang terjadi pada usia dewasa. Pada gambar tersebut, terdapat ada orang yang memakai alat agar sisi kanan dan sisi kiri leher tidak bergerak ke samping kanan ataupun ke samping kiri. Dan posisi leher agar tetap tegak.